Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah jika sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu meminta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sudah selesai, alhamdulillah kita sudah berdoa bersama-sama. Sebelumnya Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu ya, apakah ada yang nggak berangkat. Yang pertama Mbak Tita ada ya, kemudian yang kedua Mbak Tika ada ya, hadir semua ya, alhamdulillah sehat semua berarti ya. Ibu mau tanya nih, sebelumnya kalian udah pada sarapan apa belum? Udah semua ya, sudah sarapan semua, alhamdulillah. Berarti udah semangat, harus fokus ya, karena kalian juga udah sarapan semuanya. Jadi harus fokus dan semangat dalam belajar supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita manfaatkan dan kita paham apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kemarin kita sudah membahas pembelajaran tentang apa ya? Ya, benar sekali, membahas pembelajaran tentang toharoh. Nah, dimana toharoh ini adalah bab tentang materi tentang bersuci ya. Ya, jadi kalian masih ingat tentang pembelajaran yang kemarin, yaitu kita membahas pembelajaran tentang toharoh. Kemudian selanjutnya, pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang jinayah. Di sini siapa yang tahu apa itu jinayah secara bahasa dan secara istilah? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali ya. Jadi jinayah itu adalah pembunuhan, kata lain dari pembunuhan. Dan jinayah secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, dan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukan secara sengaja maupun dilakukan secara tidak sengaja, baik menggunakan alat yang tajam ataupun tidak. Jadi pembunuhan itu membunuh seseorang dengan kita tidak melakukannya sengaja atau sengaja, itu sudah dinamakan pembunuhan. Dan pembunuhan di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Quran surah Al-Isra ayat 7. Sebagaimana artinya yaitu dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, kecuali dengan satu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah wali itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran surah Al-Isra ayat 7. Kemudian siapa yang tahu macam-macam pembunuhan? Ya, benar sekali ya. Jadi pembunuhan itu ada beberapa macamnya, yaitu yang pertama ada pembunuhan disengaja. Ada yang tahu pembunuhan disengaja itu kata lainnya apa? Ya, benar sekali ya. Jadi pembunuhan secara sengaja itu nama lainnya al-qatlu al-armadi. Kemudian pembunuhannya selanjutnya yaitu ada pembunuhan seperti disengaja, di mana pembunuhan ini itu dilakukan seperti sengaja tapi tidak sengaja, sama halnya kayak seperti disengaja seperti itu ya. Nama lain dari pembunuhan ini yaitu al-qatlu shibhu al-armdi, yaitu pembunuhan seperti sengaja. Kemudian yang terakhir ada pembunuhan karena kesalahan, pembunuhan yang dilakukan karena orang itu telah berbuat salah, jadi kayak imbalan dari kesalahan orang tersebut adalah hukumannya yaitu dengan dibunuh. Nama lain dari pembunuhan ini yaitu al-qatlu al-khata, di mana pembunuhan dilakukan karena kesalahan. Kemudian ada yang tahu nggak sih apa itu hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan? Kan di dalam Islam tuh nggak boleh ya dilakukan pembunuhan secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Nah, tentunya pembunuhan, orang yang melakukan pembunuhan ini memiliki
hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut. Yaitu ada yang tahu nggak apa itu hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan? Ada yang tahu? Ya, baik, Ibu akan jelaskan ya. Jadi hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhannya itu ada beberapa macam, yaitu berbeda-beda macamnya. Yang pastinya ada yang pertama pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja itu orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja akan dihukumi dengan kias, yaitu diberi sanksi hukuman yang setimpal dengan beratnya, yang setimpal dengan orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Kemudian yang kedua ada pembunuhan secara yang setara dengan seperti pembunuhan yang disengaja, yaitu hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan dengan seperti sengaja, yaitu dihukumi dengan kias juga. Tetapi membayarnya sejumlah denda itu merupakan ziyad mughaladah, di mana ziyad mughaladah ini adalah ziyad yang berat. Jadi pembunuhannya itu dibayar dengan kias dan dibayar dengan ziyad yang berat. Kemudian yang ketiga ada pembunuhan karena kesalahan, di mana pembunuhan ini itu hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan ini yaitu membayar ziyad mukhafafah. Ziyad mukhafafah itu sendiri adalah ziyad yang ringan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok. Pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok ini juga dihukumi dengan kias. Di sini dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan, apakah akan ada yang ditanyakan? Jika tidak, berarti sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah jika sudah paham semua. Kemudian Ibu akan jika kalian sudah paham semuanya tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian nantinya berkelompok, membuat kelompok yang satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang, yang mana nanti di situ Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian akan mendiskusikan pertanyaan yang Ibu kasih tersebut tadi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kalian berhitung 1 sampai 5, yang mana nanti yang berhitung 1 sampai 5, terus nanti membentuk kelompok masing-masing ya. Ya, silahkan berhitung. Baik, jika sudah selesai berhitung, kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah bisa diperhatikan ya. Jadi tugas kalian yaitu menjawab atau mendiskusikan pertanyaan yang sudah Ibu kasih. Kemudian nanti dipresentasikan hasilnya di depan. Satu aja yang maju nggak apa. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Ya, mungkin karena waktunya sudah selesai ya, tinggal 5 menit lagi. Ibu akhiri sampai di sini saja. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika tidak ada yang perlu ditanyakan, Ibu tutup. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Baik, Ibu akan tutup pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan dan sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Baik, sekian dari Ibu. Semoga dari awal sampai akhir jika ada kesalahan saya memohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.